Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di akhir pekan ini dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini di akhir pekan hari Sabtu 6 Januari 2018. Dan pemirsa, di pagi hari ini dan tentu di hari-hari ini tidak ada yang berita-berita yang cukup hangat pemirsa, kecuali berita menjelang tanggal 8 sampai tanggal 10 Januari 2018 ini. Dan tentu Anda di rumah sudah menebak apa nih, atau Anda yang belum tahu bahwa tanggal 8 sampai tanggal 10 Januari 2018 ini nih, di seluruh Indonesia nih pemirsa, dibuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah, baik kepala daerah maupun wakilnya. Dan di pagi hari ini pemirsa yang akan dibahas ini tentang konstelasi politik jelang 8 sampai tanggal 10 Januari 2018. Nah, ini pemirsa, terutama Anda pembaca setia Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, di hari ini pun di headline kedua koran tersebut pemirsa menurunkan beritanya tentang simulasi pasangan calon baik di kota Cirebon maupun di Kabupaten Cirebon. Nah, nanti pemirsa tentu di pagi hari ini juga yang akan diobrolkan berkaitan dengan konstelasi politik tersebut pemirsa, karena di detik-detik terakhir di injury time ya, jelang tanggal 8 sampai 10 ini banyak sekali kejutan-kejutan politik. Apakah biasa disebut dengan pemirsa dalam bulu tangkis itu ada bola kedut. Nah, tentu di politik pun ada bola kedut politik pemirsa. Kemudian juga di pagi hari ini akan saya tanyakan ke narasumber nanti bagaimana konstelasi politik di kota Cirebon dan juga di Kabupaten Cirebon yang sudah mulai menghangat pemirsa. Ada yang keluar dari partai yang dulu menjadi naungan dari sosok calon tersebut, kemudian juga terjadi juga silang ya pemirsa dan seterusnya. Dan apakah ini merupakan hal biasa, hal yang lumrah dalam ranah politik pemirsa? Kemudian kalau kita sorot dan kita amati, ini ada banyak sekali nih pemirsa bahwa calon yang akan maju ini bukan dari kader internal partai tersebut. Ini menandakan apakah salah satu fungsi partai politik, pendidikan politik, kemudian juga menyiapkan calon-calon pemimpin, apakah juga ini merupakan isyarat politik ini menandakan bahwa kaderisasi di internal partai ini mengalami keterlambatan, untuk tidak menyebut gagal pemirsa. Hal-hal sejenis itu yang nanti akan saya obrolkan di pagi hari ini di akhir pekan ini dengan sejumlah aktivis sosial maupun penulis ya. Di sebelah saya pemirsa, Anda di kota tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok aktivis sosial yang satu ini. Di sebelah saya ada Kang Firdaus Wajdi, biasa dipanggil dengan Kang Daus. Selamat pagi Kang Daus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Daus? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Daus ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Daus pemirsa, Anda pemirsa setia ataupun Anda pembaca Koran Radar Cirebon, tulisan ataupun goresan pena yang satu ini, sosok yang satu ini pastinya ini sering menghiasi Koran Radar Cirebon dengan tulisan-tulisan ataupun esai. Ada Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Mas Kadir? Baik. Oke, terima kasih nih Mas Kadir. Kang Daus sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan Anda bisa bergabung di 0231 482138. Anda di sepanjang acara ini bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda, opini Anda ini melalui pesan pendek atau SMS. Topik yang akan diobrolkan di akhir pekan ini konstelasi politik jelang 8 sampai 10 Januari. Ada apakah pemirsa 8 sampai 10 Januari? Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan nih pemirsa, dan saya ke Kang Daus. Kang Daus, ini catatan Anda sebagai aktivis sosial di kota Cirebon jelang tanggal 10
sampai jelang tanggal 8 sampai 10 Januari nih. Ini kan jelas nih bahwa konstelasi begitu cepat, detik-detik ini harus dimanfaatkan betul oleh para politisi, terutama yang berhasrat ingin nanti di tanggal 27 Juni ini namanya terpampang, kemudian juga akan meramaikan bursa pilkada serentak nih. Kalau di kota Cirebon sendiri, konstelasi politik jelang 8-10 Januari ini seperti apa? Anda sebagai aktivis sosial, silakan Kang Dos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konstelasi di politik di Kota Cirebon menjelang pilkada tahun 2008 sekarang ini memang 2018 ya. 2018 ini karena sudah mulai menghangat dan sudah mulai mendekati titik-titik akhir, sudah mengerucut. Cuman kami melihat ada beberapa persoalan-persoalan yang mendasar kenapa ada partai-partai kelihatannya akan ditinggal. Pertama dari sisi saya katakan bahasa ekstrimnya itu ada semacam di partai itu ada semacam tirani mayoritas. Maksud Anda tirani mayoritas itu satu sisi ada yang mendukung calon dari internal itu maju ke pilkada, tapi di kelompok yang lainnya menghendaki untuk mengamankan posisi saja. Ada dua gerbong gitu maksud Anda? Ada kekhawatiran ketika politisi itu mencalonkan, ya itu kan harus mengundurkan diri. Nah, risiko mengundurkan diri itu hilang jabatan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau kecuali petahana, kalau petahana cuti atas biaya negara, jadi tidak ada persoalan. Tapi kalau yang bukan petahana ini kan berisiko sangat tinggi, sehingga ada kubu ekstrim itu yang kubu yang menolak itu supaya lebih bersifat bertahan untuk tidak mencalonkan. Nah, karena mencalonkan ini hampir di setiap partai politik dalam pengamatan Anda begitu? Seperti itu, seperti itu. Makanya tirani mayoritas itu memaksakan orang untuk maju, tetapi tidak didukung oleh elektabilitas. Akan ada survei internal dan survei eksternal. Nah, survei internal seperti apa kondisinya? Kalau memang memungkinkan untuk maju, silakan maju. Nah, itu kan nanti ada semacam kalau di beberapa partai itu ada namanya percap dan sebagainya. Kemudian juga di tingkat di eksternal juga ada namanya survei eksternal, LSI dan sebagainya. Nah, ini yang nanti akan menentukan layak atau tidaknya. Oke, Kang Dos, dari yang tadi Anda sebutkan, partai apa menurut Anda yang terjadi pembelahan itu? Ada dua gerbong misalnya, banyak gitu Kang Dos? Kalau saya perhatikan memang tidak terlalu banyak, paling 1-2 partai yang kelihatannya terbelah. Karena beranggapan bahwa suara caleg partai tertentu itu cukup mewakili untuk pilkada. Itu tidak bisa disamakan antara konteksnya pilkada dengan konteksnya pileg. Kalau pileg mungkin individu membawa membawa bendera partai. Tapi kalau pilkada terkadang itu kan ada semacam lebih nuansanya kebersamaan. Artinya kan itu kan koalisi. Koalisi tidak satu partai toh. Kalau pileg kan satu partai toh mengusung bagaimana caranya memenangkan partai A. Nah, dikerahkan sekuat tenaga untuk bisa memenangkan calon tertentu. Tapi kalau ini kan pilkada, jadi ada semacam koalisi, gabungan partai-partai. Kan tidak mungkin ketika berasumsi bahwa calonnya akan diusung ini akan memenangkan, nggak bisa karena suaranya itu suara gabungan. Oke, tahan dulu ya, Kang Daus. Saya ke Mas Kadir nih, Mas Kadir. Ini tanggal 6. Nah, ini 2 hari lagi, berarti ini hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, 8 sampai 10 Januari 2018. Tentu ini adalah sangat mendebarkan kan. Siapakah nanti baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon yang resmi mendaftar di KPU ini kan, pasangan maksudnya resmi pasangan ini. Dan terjadi kejutan-kejutan di hari-hari terakhir jelang tanggal 8 sampai 10 Januari ini. Menurut Anda Mas Kadir, ini hal yang biasa, hal yang lazim dalam dunia politik itu Mas Kadir? Ya, terima kasih Mas Afif. Sebetulnya apa yang kita obrolkan hari ini kan tidak jauh berbeda dengan tindak lanjut dari obrolan SPC sebelumnya. Di pernyataan sebelumnya saya mengatakan bahwa saya tidak terlalu percaya dengan koalisi yang dibangun dari sejak awal sehingga pekan terakhir di partai politik ketika kemudian tidak ada SK dan pendaftaran secara resmi di KPUD. Jadi jungkir balik atau perpindahan gerbong, jangankan untuk beragam partai, satu partai pun bisa berubah. Artinya ya tetap saja dinamis gitu. Kehangatan politik, dinamisasi pemilihan atau sikap politik, kemudian penentuan penamaan orang dan segala macam itu akan terus berubah. Baik itu di internal satu partai maupun di banyak partai. Apalagi efek dari politik nasional, politik provinsi, berimbas dan segala juga. macam tentu saja berimbas ke daerah. Karena ini adalah games awal dari
pemilihan 2019 begitu. Tentu setiap partai akan memetakan semua basis masanya, basis pemilih dan simpatisannya berdasarkan kalkulasi jangka panjang begitu. Artinya kalau misalnya ada partai tertentu yang tidak mencalonkan kadernya. Atau sebaliknya cenderung untuk egois atau terlalu pede dengan kadernya sendiri, itu juga perhitungan masing-masing. Tentu harapan kita yang paling penting adalah tidak serta-merta untuk membranding diri sebagai kekuatan politik yang menang atau kalah. Yang penting lagi melakukan pencerdasan publik. Saya kira sekarang belum begitu maksimal kita menemukan apa sih agenda strategi, program unggulan yang maksud ditawarkan oleh partai politik. Sampai saat ini belum? Sampai sini belum ada. Gitu. Belum ada? Petahana hanya mengkampanyekan program kerja yang sedang dilaksanakan, bukan program kerja apa yang dilakukan akan datang ketika dia menjadi terpilih kembali. Dan parpol yang sedang mengawang-awang ininya juga belum begitu memamerkan, membrandingkan programnya. Akhirnya yang kita lihat hanya memamer orang yang kita tidak tahu seperti seperti bukan manusia begitu, hanya botol aja dicalonkan, kemudian kita dipaksa untuk memilih, saya botol aqua, saya botol ini, botol X, botol Y dan segala macam. Sementara kita nggak tahu ini isinya apa, racun atau madu begitu. Nah ini yang kita tagih sebetulnya sebelum kemudian para politisi, para elit menentukan siapa orangnya, agar kemudian permainan ini tidak sekedar sirkuit manusia, tapi sirkuit gagasan, ide, program dan segala macam. Itulah yang disebut dengan pendidikan politik. Oke, Mas Kadir, yang terjadi kejutan-kejutan saat ini ya, bahwa di berita di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon nanti akan saya bacakan di headline, juga terjadi semacam kejutan-kejutan politik. Tadi saya sebut adalah terjadi bola kedut dalam politik. Tapi tahan dulu nih, ada pemirsa yang coba bergabung. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo. Ya, selamat pagi Cirebon. Halo, selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Sokid ini. Dengan? Sokid. Sokid. Iya, Direktur Abdi Negara. Ya, silakan. Mas Sokid. Iya, begini ya, menurut pandangan saya dan memang minta pandangan abang-abang yang sedang jadi pembicara nih. Ini di Kabupaten Cirebon ya khususnya. Seolah-olah kaderisasi partai ini mandul yang pertama. Kader-kader partai, satu partai pindah partai lain. Jadi ideologi partainya seakan-akan tidak melekat pada mereka. Apa yang salah dengan kaderisasi partai ini? Dan formulanya harus seperti apa ini partai? Seakan-akan saya cek juga di dapil-dapil masing-masing, tidak mengena bahwa dia itu perwakilan dari partai A dan ideologinya dipakai untuk pembangunan di dapilnya. Yang ini pertama. Yang disebut dengan yang kedua, cair itu ya, ideologi cair itu. Kaderisasi di tingkat ASN. Ini dengan bermunculan kadis, sekda, mendaftar sebagai bakal calon bupati, menandakan bahwa kaderisasi profesional ASN ini kacau. Jadi kalau dari teori kepemimpinan, Pak Bupati ini memimpin bawahannya seperti apa? Bahwa harus menjaga netralitas dan segala macamnya. Baik. Nah, seperti itu. Nah, ini harus seperti apa nih tokoh-tokoh aktivis di depan dan rekomendasi apa yang harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Cirebon seperti apa? Baik, terima kasih Mas Sokid. Formulanya. Oke. Makasih ya, Pak ya. Ya, terima kasih Mas Sokid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanti bisa ditanggapi. Nah, ini yang disebut dengan tadi itu ya, di awal di prolog bahwa banyak partai yang tidak mencalonkan kadernya. Apakah ya boro-boro ke ideologisasi begitu ke situ kan? Ya, Mas Kadir, yang kejutan-kejutan terjadinya bola kedut politik di Kota Cirebon maupun di Kabupaten Cirebon, ini adalah hal biasa gitu Mas Kadir. Ya, sebetulnya secara sepintas hal biasa, tapi publik melihat ini sesuatu yang tidak wajar. Selain karena komunikasi politik para politik yang tidak masif, itu juga dari apa yang disampaikan oleh pemirsa tadi. Ini juga kegagalan partai politik dalam melakukan proses kaderisasi yang matang terhadap kadernya. Kalau misalnya kader internal para politik itu dianggap matang begitu, mau diapakan saja, tinggal di branding, kemudian ditokohkan, kemudian dipilih. Nah, sementara sekarang kan mencari tikus di luar karung begitu, cari kemana-mana, sementara gerbong sendiri nggak diurus. Akhirnya apa? Melarikan basis massa begitu. Ini yang kita kritik juga. Dan kembali saya ke Kang Daus nih. Kang Daus, perkiraan Anda, ini memang Anda sudah memperkirakan dari hasil simulasi pasangan calon bahwa di Kota Cirebon sudah ada tiga di Kota Cirebon sudah ada 3 pasangan calon. Ini dari hasil simulasi pasangan calon dan belum, ini pemirsa perlu diingat, belum secara resmi mendaftar di KPU. Nah, Anda sudah memperkirakan dari awal gitu?
Ya, di kota Cirebon? Kalau saya dengan diskusi dengan teman-teman memang sudah diprediksi paling minimal 2, maksimal 3 pasang. Di kota Cirebon. 3 pasang. Jadi kalau terlalu banyak pasangan juga di samping pemubaziran anggaran, kemudian juga tidak cukup berpengaruh lah buat masyarakat, karena memang bagi masyarakat siapapun yang jadi itu ya nasibnya tidak berubah seperti ini aja. Tapi paling tidak ekses dari pilkada itu ada semacam pencerahan dan perubahan ke depan kota Cirebon ini akan dibawa kemana. Karena seperti pada pertemuan sebelumnya saya katakan bahwa kota Cirebon sekarang menjadi pusat kegiatan nasional. Sekarang ayo kita genjot kota Cirebon menjadi sebuah daerah kunjungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Nah, tinggal bagaimana program-program ke depan calon pemimpin kota Cirebon itu seperti apa. Nah, tolong libatkan ke masyarakat, misalnya seperti dari sisi pemberdayaan masyarakatnya, terus kapasitas building. Nah, itu kan perlu diarahkan ke sana. Kalau pembangunan ansip, pembangunan fisik sudah biasa, dan banyak sekali kegagalan pembangunan infrastruktur fisik. Infrastruktur itu banyak kegagalan yang memang menimbulkan kekecewaan. Kota Cirebon ini kan sekarang menjadi transit. Karena setelah adanya Cipali, kemudian juga mungkin nanti ke depan di Majalengka adalah ada Bandar Kertajati, ini sudah luar biasa. Tinggal bagaimana calon wali kota ke depan mengantisipasi seperti itu dalam realisasi program kerja. Oke, kembali ke Mas Kadir. Mas Kadir, kalau di Kabupaten Cirebon sendiri ini dari simulasi di Koran Radar Cirebon hari ini ada 4 pasangan calon. Ini dari hasil simulasi, belum secara resmi mendaftar di KPU. Ini prediksi Anda sebagai seorang penulis? Iya, sebetulnya kan simulasi ini sudah kita sampaikan sebelumnya juga. Simulasi ini, tapi ini formulatif yang sifatnya basi aja gitu. Tidak kemudian final nanti. Kalau kemudian final, kita lihat prasyarat untuk mencalonkan memenuhi 20% dari kursi dan segala macam. Jadi kalau hanya masih memetakan pola semacam itu, kemudian tidak konsisten dan tidak sesuai dengan tahu diri lah kira-kira, itu basa-basi politik saja. Nah, kemudian yang saya lihat dari formulasi yang ada dan dari simulasi yang disampaikan oleh teman-teman media juga begitu. Tentu saja berdasarkan apa yang disampaikan oleh internal partai politik tertentu misalnya. Kalau saya melihat itu hanya untuk eksis aja. Untuk eksis aja. Dan ego partai ini sangat kuat. Sangat kuat, betul. Bahkan ego masa kulturalnya sangat jelas. Komunitas merah ke sini, yang hijau ke situ, yang kultural ke sini dan segala macam. Itu saya lihat kok politik sangat-sangat tidak mendidik menurut saya justru. Karena orang dipetakan berdasarkan basis masa tertentu dan bukan pada agenda bagaimana pembangunan daerah secara maksimal. Baik. Oke. Dan ini sangat berbahaya secara politik. Tahan dulu ya, Mas Kadir. Dan ini juga sudah ada beberapa SMS yang masuk, nanti saya bacakan. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa. Dan sebelum saya lanjutkan, saya bacakan dulu headline dari Koran Radar Cirebon edisi hari ini Sabtu 6 Januari 2018. Nah, ini pemirsa di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini yang sedang diperbincangkan di Selamat Pagi Cirebon hari ini pemirsa. Nah, ini simulasi pasangan calon pilkada untuk kota Cirebon. Ini kemungkinan ada 3 pasangan, tetapi ada salah satu partai politik yang hingga saat ini belum menentukan arah ataupun bandul politiknya. Ini arahnya kemana nih pemirsa? Siapakah 3 pasangan calon dari simulasi pasangan calon pilkada untuk kota Cirebon ini? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ada 3 pasangan calon. Ini simulasi dan belum mendaftar secara resmi ke KPU ya. Kemudian kalau di Kabupaten Cirebon, ini pemirsa dari hasil simulasi pasangan calon pilkada Kabupaten Cirebon ada 4 pasangan calon. Nah, 4 pasangan calon ini di Kabupaten Cirebon siapa saja pemirsa? Anda bisa membaca selengkapnya di Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini yang tadi saya sebutkan pemirsa, banyak ada kejutan-kejutan atau saya sebut dengan bola kedut politik. Nah, ini ada pernyataan dari Ibu Haji Santi bahwa saya tak akan lupa jasa-jasa PDI Perjuangan. Ini dari Kabupaten Cirebon pemirsa. Kemudian, nah ini dari kota Cirebonnya, Pak Edi Suripno masih yakin lolos.
membikin SKCK. Nah itu pemirsa, ya makin dekat makin ramai. Partai politik tebar rekomendasi. Ini tiketku, mana tiketmu? Nah, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dan berita dari pemilihan gubernur Jawa Barat. Nah, sepakat bersama. Deddy Mizwar calon gubernur, Deddy Mulyadi calon wakil gubernur. Ini koalisi antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar. Nah, ini untuk pemilihan gubernur Jawa Barat. Itu pemirsa dari koran Radar Cirebon hari ini di halaman utama. Dan dari halaman Metropolis. Nah, ini kejadian sore kemarin nih pemirsa, hujan begitu lebat masih mau bilang wajar. Itu pemirsa. Ya kesulitan terobos genangan. Pengendara masuk ke parkiran Lotemat. Nah, ini saking lebatnya nih pemirsa sampai di jalan-jalan ya di kota Cirebon di beberapa jalan maksud saya terjadi genangan air ya. Kemudian pagi kerja bakti. Ini Pak Ajis pemirsa. Sore tergenang. Nah, ini pernyataan dari Pak Ajis bahwa kota Cirebon bukan kota banjir. Nah, itu silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis ya, Kota Cirebon. Drainase Stadion Bima juga bermasalah. Itu dari halaman Metropolis, dari halaman Kabupaten Cirebon di edisi akhir pekan ini pemirsa. Pasar induk beras sepi permanen. Nah, coba berbagai cara. Akhirnya Dinas Perdagangan dan Industri pasrah. Ini dari Kabupaten Cirebon pemirsa ya. Kemudian 11 PAD BPPD melampaui target. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Dan berikut dari koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Nah, ini pemirsa. Nah, ini rekomendasi Golkar untuk Pilkada Kota dan Kabupaten Cirebon. Ini dari Partai Golkar ya. Kalau di kota ini tetapkan Oki dengan Edo. Nah, kalau kabupaten ya ini Rahmat dengan Yayat. Nah, ini pemirsa. Nah, ini pernyataan dari Pak Edi Suripno. Kalau PDI Perjuangan Edi dengan Edo, apakah Pak Oki menerima? Oki menerima tidak? Ini tanda tanya pemirsa. Yaitu kemudian Tarmadi atau Lutfi, ini masih 50-50. Pemirsa, kemudian fix ya, Koalisi Umat mengusung Siswandi Karso. Nah, ini pemirsa masih dari Kabupaten Cirebon. Tinggalkan PDI Perjuangan. Santi maju dari PKS. Itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya berita-berita yang tersaji baik di koran Radar Cirebon maupun koran Rakyat Cirebon edisi akhir pekan ini. Tentunya banyak sekali berita-berita yang cukup menarik yang perlu Anda baca agar Anda tidak kehilangan informasi. Maka Anda bisa membaca kedua koran tersebut. Ada berita-berita politik wilayah Ciayu Majakuning, berita-berita politik nasional, ekonomi bisnis, sportainment, dan seterusnya. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa bergabung di 0231 482138. Dan Anda juga bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS. Dan sudah ada beberapa SMS, di antaranya saya baca dulu nih, Kang Daus dan Mas Kadir. Selamat pagi Cirebon, ini ada SMS dari Dwiko, ini SMS dari Cangkring. Selamat pagi Cirebon, calon dari luar partai lebih baik daripada internal partai, seperti itu. Ini ada lagi SMS yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Rakyat harus melek politik. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan setempel 5 tahunan. Rakyat harus ada partisipasi untuk mengontrol dan melihat rekam jejak dari masing-masing calon agar warga Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan harapannya. Ini SMS dari pemirsa di
Kota Cirebon. Itu beberapa SMS yang masuk ya. Kang Daus, menurut Anda Kang Daus, tadi ada pemirsa, ada Mas Hokid tentang ideologi partai yang apakah ini cair gitu kan. Kemudian tentang kalau di Kabupaten Cirebon, Mas Kadir dan Kang Daus, ini memang ada beberapa ASN juga ya, aparatur sipil negara yang juga ikut meramaikan pilkada serentak ini, dan apakah ini menandakan juga tentang profesionalisme dari ASN tadi gitu. Silakan Kang Daus. Ya, ada indikasi seperti ini. Kenapa ada kecenderungan bahwa banyak calon-calon luar partai yang mendaftar untuk suksesi kepemimpinan di Kota Cirebon. Ini menandakan bahwa pertama dari sisi kaderisasi di partai itu gagal. Kedua, kemudian format-format pelatihan kaderisasi yang ada di partai kemana? Kan kalau di salah satu partai itu ada namanya lantang 1, lantang 2 sampai dan seterusnya. Itu untuk menjaga, mengawal ideologisasi partai tertentu pada saat pemilu, baik pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada. Ini bagaimana? Nah, ini kelihatannya banyak yang loncat. Ya, yang tadinya dari partai A kemudian partai B. Ini perlu dipertanyakan. Loncat pagar. Ya, loncat pagar. Ini menjadi sebuah pertanyaan, ada apa nih? Ternyata ada kemandegan di sana, ada stagnasi di partai itu. Kenapa? Ada kader-kader yang tidak percaya terhadap partainya. Nah, ini yang perlu dirubah lagi. Pertama, betul kata Kang Kadir itu tentang pendidikan politik. Pendidikan politik selama ini tidak jalan. Di Undang-Undang Partai Politik itu sebetulnya disebutkan harus ada pendidikan politik, edukasi politik. Nah, edukasi politik itu bagaimana kader-kader partai yang ada di daerah itu mensosialisasikan apa fungsi partai, apa tugas partai. Jadi bukan hanya jelang pilkada nempel-nempel, pasang-pasang baligo, bukan hanya itu. Mencari simpati pada saat pilkada, bagi masyarakat mungkin bahasanya sudah basi. Lu kemana aja kemarin? Pada saat pilkada, pada saat pileg baru muncul. Kemarin ketika sudah jadi kemana lu? Nah, ini jadi sebuah persoalan klasik yang ada di masyarakat. Jadi sekali lagi, pertama dari ideologisasi sudah mulai ada semacam luntur ya, ideologinya sudah luntur. Kemudian dari sisi pengkaderan, dari sisi pelatihan sudah sudah dihilangkan, sudah tidak ada. Oke, dan kembali ke Mas Kadir. Mas Kadir, dengan rasionalisasi saat ini yang tadi saya bacakan baik di koran Radar Cirebon maupun di koran Rakyat Cirebon, bahwa di Kota Cirebon ini kemungkinan ada 3 pasangan calon dan hanya ada 1 partai politik yang belum menentukan bandul politiknya ini kemana gitu kan. Kemudian kalau di Kabupaten Cirebon ada kemungkinan besar dari hasil simulasi pasangan calon, jadi ada 4 pasangan calon. Menurut Anda ini sangat rasional atau memang kalau di Kabupaten Cirebon sangat banyak gitu? Iya, sebagai simulasi awal tentu saja munculnya ini adalah sebuah prestasi, karena kita melihat bahwa semua elit punya kemauan yang kuat untuk menjadi masuk dalam ranah kekuasaan gitu, itu bagus. Tetapi yang kita itu positif menurut Anda? Ya positif secara dari sisi tertentu. Ini bukan syahwat politik gitu? Iya, dari satu sisi kita mengafirmasi itu boleh saja gitu. Cuman kan kita juga mengukur apakah ini orang patut atau layak dari beberapa variabel yang memungkinkan untuk mencalonkan diri gitu. Basis masanya gimana, idenya gimana, yang penting lagi ya duitnya gimana. Karena tidak ada pemilu. Iya begitu. Kalau hal-hal itu kemudian tidak dikonstruk untuk menjadi variabel yang menguntungkan pencalonan, ngapain coba-coba gitu? Kalau coba-coba, ini kan pilkada yang serius, bukan untuk memilih pion gitu, tapi betul-betul kita memilih pemimpin rakyat gitu. Karena itu hitungannya mestinya matang. Bahkan kalau kita menggunakan pola diskusi sebelumnya di forum ini, ya kalau bisa hitungannya menang kalah. Kalau memang hitungannya kalah, mendingan jangan gitu. Jadi betul-betul serius sehingga kemudian publik merasa wah ini permainan, ini pesta demokrasi. Gitu. Kalau di kota 3 pasangan calon ini sangat rasional, Mas Kadir? Kalau dari pemetaan ideologi saya kira wajar saja. Wajar. Kalau di kabupaten 4 pasangan calon? Terlalu besar. Terlalu besar. Terlalu untuk besar kabupaten untuk Kabupaten Cirebon. Kenapa ini terlalu besar menurut Anda? Lah tadi kan yang loncat-loncat itu kan dari satu varian ideologi yang sama. Nah kemudian ideologi itu dipetakan ke banyak orang, itu artinya kan perang dengan dirinya sendiri. Itu ngapain? Jadi tidak ada proses pendidikan yang kuat karena ideologi variannya tidak dikonstruksi secara ideologi yang matang. Akhirnya kemudian ya pokoknya muncul aja gitu. Ini kan tidak ada sensasi politiknya jadinya.
Tidak ada pencerdasan karena orang tahu ini dari mana gitu. Orang kan tidak memilih partai, tapi milih orang. Lah orang tahu juga ini orang dari mana, dari suatu sumber yang sama. Gitu. Jadi tentu saja isinya sama saja lah gitu. Jadi lebih baik jangan dipilih begitu. Ke Kang Daus, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kadir, ini adalah hal yang lumrah dalam dunia politik, saling loncat sana loncat sini. Menurut Anda ini hal biasa gitu dalam politik, hal demikian atau ini memperlihatkan ke publik bahwa terjadinya demikian karena memang ada di situ libido politik yang begitu kuat gitu. Betul. Jadi politik itu kan kalau secara ringkasnya itu kan politik itu kan seni mempengaruhi. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mempengaruhi, bisa mengajak siapa yang kuat pengaruhnya itu yang menang. Nah, tinggal bagaimana politik itu dikonotasikan yang positif, bukan politik ada adigium politik bahwa tidak ada kepentingan, tidak ada kawannya abadi, yang kepenting ini yang bikin bisa prominent friend in politik bahwa gitu politik kan? itu menjadi sebuah hal yang minor ketika ada adigium seperti itu. Paling tidak bagaimana pengaruh itu pengaruh yang positif, bukan pengaruh yang negatif. Nah, tinggal bagaimana aktor-aktor yang ada di dalam partai yang mengusung calon tertentu itu bagaimana mendorong partainya itu lebih mendekatkan pada rakyat. Bukan pada saat pilkada saja, tapi nanti setelah dia jadi, apa yang harus dilakukan. Dan program-programnya harus tepat sasaran. Dan juga harus terukur. Jangan sampai ada busa-busa program, busa-busa politik. Betul, jadi RPJMD daerah itu harus berkesesuaian dengan RPJM provinsi dan pusat. Oke, kembali ke Mas Kadir. Mas Kadir, tentunya menjelang tanggal 8 sampai 10 Januari 2018 ini adalah bagi dunia politik baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon ini sangat mendebarkan kan. Tentunya deklarasi-deklarasi juga akan menghiasi hari-hari ke depan nih. Sebelum tanggal 10 Januari pukul 24.00 gitu kan. Nah, Mas Kadir, pendapat Anda ini konstelasi nanti beberapa hari ke depan sebelum tanggal 10 tentunya ini menurut Anda akan semakin keras konstelasinya atau menurut Anda semakin menurut Anda? Ya, sebelum tanggal 8 atau 10 nantinya sebetulnya ada banyak sekali konstelasi ini tanggal 6 gitu kan. Nah, berarti hari Senin nih. Ya, ada kontestasi deklarasi sebetulnya. Dari satu kubu tertentu deklarasi dan mengaku ini rekomendasikan. Kita sih nggak percaya walaupun di keluar SK menggunakan tanda tangan pengurus pusat, kita tidak terlalu percaya. Kenapa gitu Mas Kadir? Di beberapa provinsi kalau kita lihat itu banyak yang SK itu sah dari pusat, kemudian 3 hari kemudian diganti. Jadi kan berubah semua. Apalagi kalau misalnya nanti ada isu-isu OTT KPK, kemudian bakal calon tertentu, kemudian diisukan kasus korupsi tertentu, kemudian ditangkap. Tentu saja partai politik tidak mau menjual bangkai kan gitu. Pengennya jualnya orang gitu. Kalau misalnya dikonotasikan ada kasus tertentu yang mengejar, orang juga tidak mau gitu. Rugilah kira-kira gitu. Hal yang tadi disebutkan oleh Kang Daus maupun oleh Mas Kadir tentang dunia politik yang loncat pagar, kemudian yang itu apakah dalam politik itu kan bagi mereka mungkin para politisi ini adalah hal yang biasa gitu Mas Kadir begitu? Ya secara sepintas boleh. Tapi kan itu tidak mendidik. Hak politik gitu kan? Hak politik. Cuma itu tidak mendidik. Karena orang tidak dari sisi edukasi politik. Iya, tidak mendidik. Karena orang tidak melihat loh ini varian ideologinya apa. Jadi ini kan artinya orang tidak melihat politik sebagai sebuah permainan yang beradab jadinya. Ini iseng doang. Besok hari ini di sini, besok pagi di situ. Lah terus mendidiknya gimana? Gimana mau mendidik masyarakat untuk kemudian membangun daerah untuk mengiyakan semua program yang ditawarkan kalau kemudian elit yang mengkampanyekan cara busa-busa program itu kemudian tidak jelas panggung kursinya. Dia diusung oleh siapa dan dia di mana tempatnya gitu. Di mana dia berasal gitu. Oke, dan ini Mas Kadir, Kang Daus ada beberapa SMS lagi yang masuk. Ini banyak SMS yang masuk. Selamat pagi Cirebon dari pemirsa di Losari, Kabupaten Cirebon. Nah, ini ya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon hari ini di Koran Radar Cirebon ada 4 pasangan calon. Ini pemirsa ini baru simulasi ya. Nanti tanggal 10 nanti 11 nah baru KPU akan mengumumkan baru nah itu secara resmi ya. Nah ini dimohon untuk tidak membeli kucing di dalam karung. Nah ini harapannya demikian ini dari pemirsa di Losari Kabupaten Cirebon. Kemudian ada lagi ini SMS dari Indramayu, urun rembuk katanya dari Indramayu, tepatnya di Losarang ya, bahwa nah ini bahwa pilkada di Cirebon, ini kota maupun kabupaten Cirebon harus menghasilkan pemimpin yang betul-betul memiliki kualitas. Jangan hanya tebar pesona dan pencitraan. Terima kasih ini dari Losarang, Indramayu. Nah itu beberapa SMS yang masuk
ya. Kang Daus dan Mas Kadir tahan dulu, dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa. Dan di season yang terakhir ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung di 0231482138. Anda di segmen terakhir ini masih bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS. Topik yang sedang diobrolkan di edisi akhir pekan ini konstelasi politik jelang tanggal 8 sampai 10 Januari 2018. Silakan Anda bisa bergabung langsung, dan ini ada SMS yang masuk nih ya. Selamat Pagi Cirebon ini menanggapi yang tadi disampaikan oleh Mas Kadir dan juga Kang Daus ya. SMS dari Antoni, mungkin ini karena ketidakpuasan dengan partainya sehingga kadernya keluar dari partai tersebut dan mencalonkan lewat jalur lain. Ya, ini memang hak politik ya, tetapi dari sisi edukasi politik tadi. Nah, ini ada SMS lagi yang masuk nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, ini jangan sampai pilkada yang sebentar lagi nanti hanya ritual politik, apalagi seremonial politik. Yang penting masyarakat tahunya ini bagi-bagi duit, ini jangan sampai demikian. Perlu peran media untuk pencerdasan masyarakat. Dan juga nanti di tahun 2018 ini adalah tahun politik. Nanti di bulan puasa politik, tarawehnya taraweh politik, Idul Fitri politik. Nah, karena memang tanggal 27 Juni itu kalau tidak salah 11 hari setelah Hari Raya Idul Fitri gitu. Nah, itu pilkada serentak ya. Dan Mas Kadir menanggapi SMS yang masuk, menurut Anda ini masih ada asa ya, ada harapan dari masyarakat untuk kualitas dalam hal ini ya, pilkada serentak di tahun 2018 ini lebih baik gitu menurut Anda? Ya, harapan kita begitulah. Elit tentu saja menjalankan perannya sebagai edukator gitu, tidak sekedar menjalankan sebagai politisi begitu. Sehingga kemudian politik bukan dibenci gitu, tapi dirindukan. Adapun kemudian ada ekses negatif yang ditimbulkan, itu kan nanti begitu ya. Asal kita memulainya dengan cara yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam forum ini kalau bisa dalam konteks pendidikan politik itu saya mengusulkan ada elemen sosial yang melakukan semacam sarasehan politik yang mengundang seluruh bakal calon pemimpin elit itu untuk berbicara tentang agenda-agenda strategis dan programnya, biar masyarakat dikasih kabar dan informasi yang lebih akurat sejak dini bahwa orang-orang ini layak dipilih untuk menjadi pemimpin, sehingga kemudian kita tidak memilih pemimpin nanti sekedar tanggal 27 Juni itu, tapi dari sekarang memang kita paham, biar tidak salah memilih kira-kira begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja kita berharap juga media massa terus, Radar Cirebon, RCTV tentu saya mengusulkan untuk terus menggedor gitu tema-tema ini, karena ini sangat penting. Kalau bisa liburkanlah isu lain untuk sementara dalam 1 bulan ini, biar fokus isu politik, karena ini menentukan kebijakan dari aspek bidang yang lain. Karena ini leader yang kita pilih yang menentukan banyak kebijakan-kebijakan politik dan seterusnya. Oke, Kang Daus menanggapi SMS yang masuk di Selamat Pagi Cirebon di akhir pekan ini gitu. Silakan. Ini masih ada harapan juga masyarakat untuk setidaknya agar kualitas yang dihasilkan dari pilkada serentak ini betul-betul lebih baik gitu. Betul. Dari sebelumnya. Betul. Harapan itu tetap harus menjadi sebuah sikap yang optimis bahwa kekuasaan itu harus dikontrol, karena tanpa kontrol dari rakyat selaku pemegang mandat kekuasaan, ya penguasa akan menjalankan kuasanya dengan semena-mena. Makanya tokoh ataupun calon pemimpin ke depan lebih banyak mendengar, bukan cuap-cuap. Mendengar itu dari hasil dia mendengar atau belanja masalah yang ada di masyarakat itu dituangkan menjadi agenda kerja, rencana kerja beliau seperti apa. Nanti pada saat kampanye kan dia akan turun ke masyarakat, itu mendengar. Nah, mendengar sekaligus belanja masalah dari belanja masalah itu oleh timnya itu akan diagendakan menjadi dikonkretkan menjadi sebuah program kerja yang nyata. Kemudian juga pemimpin itu pertama kalau memang itu harus pertama sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna. Pelopor
mempelopori apa yang belum pernah ada dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kota Cirebon sebelumnya. Pelopor, melangsungkan apa yang sudah dilakukan dan menyempurnakan apa yang sudah dilaksanakan. Ini seharusnya tugas sebagai seorang pemimpin, sebagai calon wali kota dan wakil wali kota, seperti itu yang dilakukan, mendengar dan melakukan 3P. Oke ya. Kembali ke Mas Kadir. Mas Kadir, jelang tanggal 8 sampai tanggal 10 Januari 2018 ini tentunya ini berdebar-debar juga, baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon ya. Dan nanti masyarakat akan melihat dan menimang-nimang kan bagaimana ini kan tentunya nih. Nah, harapan Anda juga di tanggal 8 sampai 10 Januari ini, Mas Kadir? Ya, tentu saja yang mendapatkan titik itu ada orang-orang yang terbaik di antara yang terbaik gitu ya. Biar kita lagi-lagi tidak memilih orang yang kemudian membuat kita ragu, mempertanyakan kepemimpinannya gitu. Kemudian yang kedua, kita tegaskan ke partai politik untuk tidak mudah untuk memfungsikan partai politik hanya sebagai perahu gitu. Jadi jangan sampai yang dikasih tiket itu yang membayar begitu, kira-kira begitu. Itu sangat berbahaya. Kalau begitu nanti partai politik akan ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan di internal partai politik sekarang kan banyak yang kemudian melarikan diri karena tadi ada ketidakpuasan yang bukan karena selera individunya tidak diterima, karena memang partai politik sendiri instrumen utamanya yang disebut dengan mayoritas tadi gitu terlalu tiranik dalam menjalankan partai. Akhirnya kemudian partai politik menjadi pemilik kelompok tertentu, bukan menjadi pemilik pengurus atau kader gitu. Ini kan sangat berbahaya. Padahal partai politik itu bukan milik individu, tapi milik negara yang dikonstruk oleh undang-undang kita untuk membangun publik gitu. Masyarakat berhak mengkritik dan berhak mengetahui internalnya. Oke, Mas Kadir, kalau di Kota Cirebon ini ada 3 pasangan calon ya, hanya ada satu yang tadi saya sebutin, satu partai politik yang hingga saat ini belum mengarahkan tambatan politiknya gitu kan. Nah, ini ada salah satu partai politik. Menurut Anda ada di situ Koalisi Umat, kemudian sebelumnya ada pasangan Pak Ajis dengan Ibu Eti, kemudian disusul dengan Oki yang tadi malam mendapatkan rekomendasi Oki Edo ya, diusung oleh Partai Golkar dan seterusnya. Ini ada Koalisi Umat pun yang sekarang saat ini berita-berita kemarin juga ini ada yang sampai partai juga mengancam untuk keluar dari Koalisi Umat. Nah, menurut Anda dinamika internal saat ini apakah ini akan mempengaruhi juga mesin partai politik gitu? Tentu saja mempengaruhi dong. Karena apalagi kalau misalnya ada koalisi yang sejak lama sudah jatuh cinta sejak lama, sedang dibentuk sampai terakhir, kok menjelang injury time kemudian cerai. Ini kan suatu pendidikan politik yang kurang wajar menurut saya. Jangankan mereka yang bermain di situ yang sakit hati, kita sebenarnya penonton juga kok nggak elok banget ya, kok mudah sekali untuk bercerai begitu. Sementara masyarakat gitu dipaksa untuk. Maksud Anda ada talak politik gitu? Iya. Talak ya, walaupun talaknya belum terjadi. Belum Cuman terjadi kan, ya maksudnya kenapa nggak selesai dibicarakan begitu? Dan yang penting lagi kok dengan mudah ya mencalonkan orang yang baru-baru nggak dikenal, elektabilitasnya tidak memungkinkan. Ini koalisinya koalisi satu partai atau koalisi banyak partai sih sebetulnya. Oke, tahan dulu, ini ada pemirsa lagi yang coba bergabung. Halo, selamat pagi Cirebon. Ya, dengan siapa di mana? Dari Indramayu, Kang Apit. Dari Indramayu. Iya, betul. Ya, silakan. Ini masalah Pilgub Jabar. Banyak partai yang loncat-loncat calon dan lari dari gabungan. Apa itu sah? Itu kan membingungkan masyarakat ya, Kang Apit. Membingungkan masyarakat, oke. Iya, jadi masyarakat itu gimana ya? Partainya loncat-loncat dan gandengan calon tuh. Terima kasih, Kang Apit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kiajaran Wetan. Dari Indramayu ya, Kiajaran Wetan. Oke, ke Kang Daus ya. Kang Daus, menurut Anda dari pasangan calon baik di kota ini ada 3 pasangan calon dari simulasi sementara ya. Kemudian di kabupaten ada 4 pasangan calon. Menurut Anda ini apakah dari yang tadi saya sebutkan ada kawin paksa politik gitu? Kalau saya melihatnya, memang di internal partai ada kegaduhan. Tapi saya melihat itu normal-normal saja dan biasa. Nah, tinggal bagaimana mengkomunikasikan saja. Mengkomunikasikan. Jadi menurut Anda ini hal biasa gitu? Ada kawin paksa begini? Hal biasa. Kan belum terbangun chemistry juga? Betul, itu kan ada kegaduhan-kegaduhan seperti itu. Biasa seperti yang ada di media massa itu, seperti itu kegaduhan-kegaduhan itu biasa, nanti pada saatnya akan cair dengan sendirinya. Nah, tinggal bagaimana setelah clear, setelah tidak ada perusahaan lagi, membangun komitmen. Nah, membangun komitmen seperti apa? Ya,
Komitmennya bukan hanya calon itu bukan milik kelompok tertentu, tetapi milik masyarakat Cirebon, baik yang memilih maupun yang tidak memilih. Nah, tinggal bagaimana di agenda politiknya seperti apa, antara partai pengusung dengan calon seperti apa yang harus dilakukan, nah ini di situ apa titik temunya. Kalau masalah kawin paksa dan sebagainya itu dinamis dalam persoalan politik itu. Oke, kalau menurut Mas Kadir, dengan adanya demikian kawin paksa, kemudian ada talak politik, tapi walaupun talaknya bukan 4 ya, tetapi baru 1, 2, ya, kemudian rujuk kembali gitu menurut Anda? Ya, itu kan eksesnya. Yang menjadi biangnya kan lagi-lagi mesin partai politik yang gagal mengkonstruk menjadi infrastruktur kaderisasi pemimpin. Itu biangnya sebetulnya. Biang dari sudut kegaduhan. Akar persoalan. Akar persoalan itu karena partai politik sampai detik ini belum menjalankan undang-undang partai politik dalam konteks fungsi dan wewenangnya begitu. Jadi politik hanya menjadi dipahami hanya ya rebut kekuasaan doang. Merebut kekuasaan. Akhirnya apa? Tadi siapa yang mendapatkan tiket ya dia yang bayar. Kira-kira begitu kalau bahasa kasarnya begitu. Tentu saja kita berharap tidak terjadi hal seperti ini. Nah, karena itu anggap saja ini sudah nasi jadi bubur begitu. Mahar lah ya. Iya, yang tadi disebutkan itu mahar politik, mahar gitu politik kan. gitu ya. Ya sudah, tinggal dicampur gulai aja atau ayam gitu buburnya biar nggak basi gitu. Dan yang penting lagi tentu saja lagi-lagi saya sampaikan masyarakat, publik, elemen sosial dan segala macam tetap menggedor agar para elit itu tidak berbusa janji tapi melayakkan diri agar layak dipilih. Begitu. Baik. Dan sayang sekali pemirsa, usai sudah perbincangan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut lagi Kang Daus dan Mas Kadir di lain waktu dan lain kesempatan. Dan sebelum saya closing, silakan ke Kang Daus dulu, pesannya apa untuk pemirsa di rumah. Singkat saja Kang Daus, silakan. Pada pemirsa, pada warga Kota Cirebon, gunakan hak pilih Anda pada saat 27 Juni 2018, karena hak pilih Anda akan menentukan wajah Kota Cirebon ke depan. Kemudian kepada para calon, tolong dengar amanah hati nurani rakyat, tolong laksanakan jabatan yang sudah diamanahkan kepada Anda sekalian, siapapun yang terpilih. Mari kita dukung, mari kita sukseskan pembangunan di Kota Cirebon. Ya, silakan Mas Kadir. Ya, kalau saya sederhana Mas, untuk para tim sukses tentu jangan main di banyak kaki. Biar tidak elit yang gagal untuk mendapatkan tiket itu kemudian nanti sakit hati gitu. Ini berbahaya. Jadi jadilah tim yang cerdas, begitu juga para calon, jadilah bakal calon pemimpin yang wajar dan layak untuk dipilih, matangkan diri dan seterusnya. Dan publik tidak terjebak dengan janji-janji palsu mau dibodohin. Karena sekarang eranya maju, eranya untuk membangun daerah secara maksimal begitu, sehingga kemudian yang kita lakukan adalah keterlibatan secara aktif gitu, tidak menonton saja pilkada serentak. Terima kasih Mas Kadir. Kang Daus sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa mohon maaf, ini ada 4 SMS yang belum saya baca ya di pagi hari ini. Bagi Anda yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon, berinteraktif langsung, saya juga haturkan terima kasih. Itulah Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.